Bismillahirrahmanirrahim. Saat perjalanan menuju ke Madinah, teman-teman sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berada di sebuah geranda, Juwairiyah di sebuah geranda. Dan kalau pasukan istirahat, maka ditancapkanlah kemah Nabi SAW dua, kemah beliau pribadi dan kemah istrinya. Kalau boleh membawa lebih dari satu istri, beliau meletakkan satu kemah di sebelahnya. Dan siapa yang punya giliran untuk melayani Nabi SAW dari makanan, minuman, menemani tidur malam, biologis segala macam, itu masuk ke kemah Nabi SAW. Jadi Juwairiyah sama Aisyah satu kemah dan Nabi SAW kemah sendiri, ya, seperti itulah. Dan selama perjalanan Aisyah menceritakan semua kepribadian Nabi SAW, ya, makanan kesukaan Nabi, warna kesukaan Nabi, kata-kata yang harusnya diucapkan sebagai istri Nabi, gitu kan. Semua diucapkan oleh Aisyah dan mengajarkan kepada Juwairiyah supaya dia bisa menjadi seperti Aisyah. Coba bayangkan mulianya. Pernah nggak ada orang yang angkat seperti ini kan? Yang diangkat selalu saya katakan tadi cemburu dan cemburu, akhirnya jadi kesannya bagian daripada syariat itu cemburu, apalagi cemburu buta, itu nggak benar. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada kejadian. Jadi jalanlah pasukan cukup jauh, Bani Mustalik ke Madinah ini mungkin memakan waktu sekitar 7 sampai 8 hari perjalanan pada saat itu ya. Jadi setiap mau istirahat malam mampir, istirahat lagi, jalan lagi besok paginya, begitulah. Kurang lebih setelah perjalanan 3 hari dari Mustalik menuju ke Madinah, ada kejadian kecil terjadi. Rupanya budak Umar bin Khattab punya budak dari Madinah dibawa, namanya Jahjah. Jahjah ini teman-teman sekalian dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, tapi dia masih dalam kondisi budak, belum dibebasin oleh Umar. Muslim, ya, dia masuk Islam. Rupanya pergi ke saluran sungai, ada air mengalir, kali kecil, mengambil air dengan tujuan ingin membawakan untuk Umar bin Khattab. Rupanya dia waktu ambil air, di sebelahnya ada budak orang Ansar namanya Sanan atau Sinan, ya. Rupanya entah apa yang terjadi, kalau dalam buku-buku sejarah cuma diringkaskan, terjadi cekcok. Mungkin yang satu lagi bercanda, siramin air temannya. Ributlah 2 orang ini tiba-tiba. Dan ributnya itu bukan hanya sekedar ribut mulut ya, tapi ribut si Jahjah tiba-tiba menghenuskan pedangnya. Kayak ingin menyerang si Sinan ini atau Sanan ini. Waktu itu dia berteriak, si Jahjah, "Wahai muhajirin, tolonglah aku." Lalu kemudian Sanan ini atau Sinan melihat ini, dia juga henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ansar, tolonglah aku." Gitu kan, kalimat ini. Perlu kita bedakan teman-teman sekalian, kalau dalam masjid seperti ini kondisi alhamdulillah lagi tenang, lagi tentram jiwa, di rumahnya Allah mendengarkan ilmu, beda. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang menghenuskan pedang, mungkin semua masjid tenangkan dia, kenapa, ada apa, kan gitu. Tapi kalau di kancah peperangan bagaimana keadaannya? Orang emosinya masih ada, baru selesai peperangan kan gitu. Tiba-tiba di belakang Jahjah ini berkumpul banyak orang muhajirin, dan juga di belakang Sinan berkumpul orang-orang Ansar. Semuanya henuskan pedang. Dan ini masalah ini. Saya pernah kasih contoh, kalau misalnya 5 orang jalan di satu sisi jalan, 5 orang yang lain jalan di sisi yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada 1 orang dari sini lempar batu ke sana. Berantem tak kira-kira? Kalau 1 orang lagi berantem, emosi, itu kita pisahin aja susahnya luar biasa. Bagaimana kalau 5 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau dasarnya memang mereka lagi keluar siap jiwanya untuk berperang? Ini bahaya nih, masalah besar. Maka pada saat itu pun ada 1 orang sahabat melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Dia langsung lari ke kemah Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, telah terjadi begini dan begitu." Maka Nabi SAW pun bergegas memakai bajunya lalu datang ke sana lalu mengeluarkan sabda yang masyhur. Ya, dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Awada'wal jahiliyati baina awada'wal jahiliyati baina aidikum wa awada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum." Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini sementara aku di tengah-tengah kalian? Sudah ada Nabi diutus, gitu kan? Masih ada rasisme,
Masih ada mengatakan, ayo muhajirin, ayo ansar. Padahal kalian semua sudah disatukan dalam naungan Islam. Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera fanatisme seperti ini, rasisme seperti ini. Saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Arab, saya orang ini. Oh, itu enggak ada dalam Islam. Selesai. Ini cuma warna kehidupan. Ya, gitu. Seperti bayangkan kalau Allah cuma ciptakan ikan saja satu jenis, enggak ada makanan lain. Kira-kira antum bosan enggak? Allah ciptakan ikan jutaan jenis, macam-macam, jumlahnya enggak pernah habis. Ada juga hewan darat, ada serangga kecil, dari serangga kecil sampai hewan yang besar, beragam macam bentuknya, ragamnya, ya, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kalau Allah cuma kasih satu jenis buah, anggur saja, enggak ada buah lain, kan akan satu warna saja. Tapi Allah buat dengan kemahasempurnaannya, buah-buahannya banyak, ada pilihan. Lalu dibuat juga ada musimnya supaya tidak jenuh, kan begitu, variasi. Begitu juga kita manusia, dibedain. Allah ciptakan paras wajahnya beda-beda, bentuk alisnya beda-beda, matanya, bahasanya, ya, makanan khasnya, gitu kan. Oh, makanan khas daerah ini begini. Yang penting konsepnya Islam datang umum, halal, nggak boleh ada haramnya, boleh makan, gitu kan. Seperti itulah. Nah, itu variasi kehidupan. Tidak boleh kita fanatisme. Makanya dalam saf salat, mau Arab, mau bule, mau hitam dari Afrika, mau tukang sampah, mau presiden, sama. Dan haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya. Nggak boleh. Ya. Mentang-mentang karena ini datang disuruh pindah, nggak bisa. Kecuali dasarnya orang itu dudukin tempatnya orang yang sudah harus duduk di situ misalnya. Kayak pengurus masjid misalnya blok di belakang imam untuk muazzinnya, untuk khatibnya, itu tidak boleh memang kita masuk, wajar. Karena juga ada hukum syariat. Nabi SAW mengatakan semestinya yang ada di belakangku, maksudnya di belakang imam, adalah orang yang paling benar bacaannya, paling layak untuk menggantikan imam kalau terjadi udzur-udzur syar'i. Dan nggak boleh kita nyelonong memang di sana. Tapi kalau tempat umumnya masjid nggak boleh dipindahin kecuali dengan izinnya. Dan itu ada disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab adab majlis, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana dalam Islam tidak ada rasisme, nggak ada lagi. Dari kesukuan kita, Bugis, Makassar, Jawa, apalah, Kalimantan, Dayak, segala macam, ini adalah ragam suku. Allah yang buat itu, bukan untuk fanatisme, tapi untuk menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Kalau Allah mampu membuat kita, di Indonesia ada ribuan bahasa, ya. Kalau yang saya pernah baca di sebuah tulisan, itu ada 6.000 bahasa. Ya, beragam macam bahasa daerah yang ada dari kampung ke kampung. Saya pernah masuk di Irian, dari ke desa ini ke desa sebelah, bahasanya sudah beda, gitu kan. Jadi memang itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita cuma bisa melongo melihat bahasa orang ini, kok bisa saling mengerti dia ngomong apa ya. Sebagaimana kita kalau ngomong seperti ini sekarang, mungkin orang-orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia bingung apa yang dibilang sama orang-orang ini. Tiba-tiba ada ketawa, tiba-tiba serius, tiba-tiba, kuasa Allah. Makanya Allah mengatakan pada postur tubuh kita, pada paras wajah, pada beragam bahasa, ini adalah tanda-tanda kebesaran sang pencipta Allah. Ini penting. Nabi SAW waktu itu marah sekali dan akhirnya berhasil membubarkan sahabat. Tinggalkan sekarang juga, kalau enggak kalian akan hancur. Da'ha fa innaha mumtinah. Ini perusak kalian. Maka akhirnya para sahabat tadi tiba-tiba seperti orang yang baru engah karena terbawa emosi, saling berpelukan satu sama yang lain, gitu kan. Rupanya di dalam pasukan Nabi SAW ada pimpinan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang dia selalu, subhanallah, mencari celah di mana bisa disebut keburukannya umat Islam, apa saja. Apalagi kalau berhubungan dengan Nabi SAW, gitu kan. Dia sudah lama ini cari-cari apa saja kesalahan Nabi, apa saja kesalahan muslimin, dan ini ciri orang munafik. Ada ciri orang munafik yang besar, ada ciri orang munafik kecil. Ciri besar, ciri kecil. Kalau ciri kecilnya itu seperti yang hadis Nabi SAW, ciri orang munafik, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat, ya. Kalau dia berjanji maka dia pungkiri. Ini ciri kecilnya. Artinya kalau antum punya salah satu ciri ini, bisa membawa kepada munafik yang besar. Ciri munafik yang besar, teman-teman sekalian, memang betul-betul benci Islam. Gampang dikenali. Karena kalau Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang halal, dia bilang haram. Dibalik, bolak-balikan. Di Indonesia banyak contoh-contohnya. Allah suruh pakai jilbab, enggak usah pakai jilbab. Quran sudah sempurna, enggak, butuh direvisi. Otakmu yang mau direvisi itu. Perlu kita ganti, tidak sesuai dengan zaman.
Bukan tulisan saya loh, perkataannya Allah mau direvisi. Otaknya yang mesti direvisi ini. Ya. Dan beragam macam hal. Allah bilang tidak boleh nikah lintas agama, boleh nikah lintas agama. Ngawur semuanya, gitu kan. Ini ciri munafik nyata. Begitulah di zaman Nabi SAW. Apa yang Nabi sebutin, digerogotin, cari masalah. Harus berbeda, gitu kan. Nabi bilang jihad, oh panas. Ada orang datang nyumbang, ria. Digituin, itu di zaman Nabi tuh. Ada yang keluar mau pergi berperang, nggak mungkin kau bisa menang, badanmu begitu kecilnya. Jadi sengaja meredam muslimin. Waktu perang Uhud kan begitu. 1000 orang keluar, 300 munafik. Begitu sudah tiba di kancah peperangan, sengaja Abdullah bin Ubay ini menarik 300 pasukannya untuk menjatuhkan mentalnya para sahabat. Begitu jahatnya mereka. Dan ini lebih jahat daripada orang kafir yang nyata, karena orang kafir jelas-jelas, oh ini agamanya Nasrani, Yahudi, kita tahu nih orang kafir, gitu kan. Maka kalau berperangnya sudah nyata. Ini orang munafik enggak, berwajah kita, ya, memakai pakaian kita, masuk di masjid kita. Dan nanti teman-teman sekalian dalam sirah Nabawi, yang terutama penutupan nanti ya, setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar habis-habisan masalah orang munafik. Dan harus kita tahu, karena memang berbahaya mereka itu. Artinya saya sudah kasih ciri induknya, selalu mencari celah di mana Islam itu harus ditinggalkan, Islam itu harus begini, Islam itu harus begini, dan seterusnya. Diganti, mereka mau mengganti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya Abdullah bin Abi Salul dari salah satu dari sekian banyak keburukannya ini, dan memang dia pimpinan orang munafik di zaman Nabi SAW yang Allah turunkan dalam Al-Quran, jangan kau pernah sholat, jangan pernah kau istighfar dan mensolati orang munafik. Nah ini maksudnya adalah Abdullah bin Abi Salul. Waktu dia meninggal, Nabi SAW sempat sholat karena kasih sayangnya beliau pada umatnya sebenarnya, tapi Allah larang. Itu ada bahasan nanti insya Allah pembahasan kota Mekah. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Abdullah bin Abi Salul duduk sama orang-orang munafik di kemahnya, dan dia dengar, dia tidak hadir sih, dia dengar. Ternyata Jahja, orang muhajir dari Mekah, budaknya Umar bin Khattab. Sinan tadi budaknya orang Ansar, dia orang Madinah ini, ya, bergabung sama Ansar dari suku Khazraj. Maka dia bilang, apakah mereka orang-orang muhajirin telah melakukannya? Berani mau perang lawan kita? Gitu kan. Sengaja dia hidupkan itu fanatisme lagi kembali. Nabi kan tadi sudah larang ya. Abdullah hidupkan lagi di kemahnya. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri mereka. Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri kami. Maksudnya tinggal di negeri kami. Demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari Quraisy dan akan merusak kalian. Nah, padahal masalahnya sudah selesai nih, sudah di close oleh Nabi SAW. Nggak boleh, haram dalam Islam rasisme ya, tinggalin. Dia hidupkan kembali. Dia lagi membakar orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian merusak keadaan kalian. Sekarang kalian akhirnya tidak berkuasa semaksimal di Madinah. Ini orang-orang muhajir yang berkuasa. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu maka ia akan memakanmu. Ini kalimat berat dalam pepatah bahasa Arab ya. Jadi biasanya orang kalau benci sekali sama orang lain, maka dia mengucapkan kalimat ini, gemukkan anjingmu maka dia akan memakanmu, ya. Seperti itulah. Artinya dia kalau bahasa langsungnya gini, muhajir itu adalah anjing-anjing yang datang dari Mekah, mengambil harta kalian dan kalian gemukkan, sekarang mereka mau menguasai kita. Itu bahasa yang kasar sekali, ya. Lalu kata Abdullah kepada orang-orang Madinah yang ada di sekitarnya yang memang kena penyakit nifak seperti dia, kalian yang telah menyebabkan semua ini, karena kalian telah membukakan diri kalian, harta juga tempat tinggal kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu, pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian. Saat kita tiba di Madinah nanti, pastilah kaum kita, suku Khazraj, sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akan mengeluarkan dari Madinah yang lemah-lemah itu, maksudnya para muhajirin. Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal, zakat dan sedekah kalian, dan kasih sayang kalian. Bila kalian tahan semua itu, maka pasti mereka akan pergi dari negeri kalian. Jadi Abdullah ini sebenarnya memang dia sengaja mencari apa yang bisa memecahkan umat Islam, membuat masalah, ya. Seperti itulah. Maksud Abdullah adalah dia ingin mengajak agar muhajirin pada saat tiba di Madinah diusir semua dan terjadi peperangan, pengusiran massal. Tidak ada lagi masalah nama Islam, iman, ukhuwah, nggak ada itu. Ya, seperti itulah. Dan ternyata orang-orang di sekitarnya itu pada bilang, benar, orang-orang munafik ini.
Mereka ribut di kemah itu. Jumlahnya banyak. Jumlahnya bisa ratusan orang, gitu kan? Kebetulan pada saat itu ada satu orang dari suku Khazraj, dari sukunya Abdullah bin Ubay Salul. Tentu suku Khazraj ini tidak semuanya munafik ya, tapi Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj. Dari pengikutnya dia yang munafik ini ada banyak di situ ya. Ada dari Khazraj, ada dari Aus, bercampur baur, tapi jumlahnya mereka ratusan orang. Ada di majlis itu kebetulan dari suku Khazraj, bukan orang munafik, umurnya masih 16 tahun, namanya Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu ini teman-teman sekalian adalah anak yang masih muda, tapi iman tertanam dalam hatinya. Waktu dia dengar itu dan yel-yel fanatisme di kemah Abdullah sudah mulai hidup, gitu kan? Dia tahu ini bahaya. Umur 16 tahun loh. Maka dia pun segera menemui Nabi SAW dan menceritakan semuanya. Pada saat di sisi Nabi SAW itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, karena semuanya ikut berperang pada saat itu. Pada saat Umar bin Khattab dengar, langsung dia mengatakan, "Ya Rasulullah," sambil menusukkan pedang, "izinkan aku memenggal lehernya Abdullah, karena sesungguhnya dia telah melakukan kemunafikan," gitu kan. Kenapa anda, bahasanya, kenapa anda sudah redam rasisme tadi, ya, fanatisme itu, dia hidupkan kembali, dibunuh aja orang ini. Dan ini sekaligus jawaban teman-teman sekalian, kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada juga anak-anak muda muslim sekarang karena tergesa-gesa, munafik penggal saja, munafik penggal saja. Ini penggal-penggal dari mana? Nah, nanti di kancah peperangan lawan orang kafir, musuh depan mata, nah itu penggal. Di negeri aman alhamdulillah seperti Indonesia nggak ada penggal-penggalan nih, ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan lihat bagaimana muamalahnya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tidak wahai Umar, jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Apa makna kalimat ini teman-teman? Nabi SAW menutup semua celah fitnah atau apapun yang bisa membuat nama beliau dan Islam ini rusak. Dan itu penting. Celah-celah seperti ini jangan kita sengaja menjurumuskan diri kita pada sesuatu yang membuat orang bisa memfitnah kita. Kalau sudah terjadi kita sabar. Kalau masih ingat Nabi SAW dalam sebuah riwayat waktu beliau lagi i'tikaf di Ramadan di masjid, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia radhiyallahu anha, membawa makanan mengunjungi Nabi SAW. Tentu kalau orang lagi i'tikaf tidak boleh berhubungan biologis sama istrinya, tapi bertemu boleh. Waktu mau pulang karena sudah malam dan gelap Madinah, Nabi SAW temani Sofia pulang. Dan di sini keluar sebuah hukum, orang i'tikaf boleh keluar kalau dia hajat yang penting, baru dia kembali lagi, termasuk mengantar istrinya, khawatir istrinya kena fitnah atau apa saja. Waktu lagi pulang ke rumah, ternyata ada dua orang Ansar jalan buru-buru. Ini cuma tambahan kisah ya, nanti kita kembali ke bahasan kita. Waktu jalan buru-buru, ingin melewati Nabi SAW, kesannya kedua orang ini mau tahu Nabi jalan sama siapa nih malam-malam. Maka lewatlah dua orang Ansar ini, kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini yang bersama saya, Sofia binti Huyai. Artinya yang sama saya istriku, tidak usah khawatir. Padahal dua orang ini tidak sedang bertanya, tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu. Kata mereka, subhanallah, ya maha suci Allah, masa kami curiga sama anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir di tubuh anak Adam bersama dengan mengalirnya darah. Artinya kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi, sepupunya datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pamannya datang. Yang itu mati tadi, tapi ini datang lagi goda kita. Makanya kalau antum baca sekali, oh kenapa masih digoda sama syaitannya? Karena banyak yang datang, sepupunya banyak, sukunya banyak, gitu kan? Datang semua. Maka keluarlah hadis tadi. Sesungguhnya syaitan lari, mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Bagaimana darah luar biasa mengalir dari otak ke kaki ke tubuh kita ini semua, begitu syaitan dalam tubuh kita, non stop. Tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu, gitu kan? Dan ini penting. Ada orang sengaja jerumuskan dirinya pada fitnah, sengaja mau supaya heboh, orang-orang pada menilai dia negatif, gitu kan? Tapi kalau kita sudah difitnah oleh orang lain atau dihina, itu berarti butuh kesabaran. Nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW sabar pada saat difitnahnya istrinya berzina dengan Safwan, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pelajaran juga kita ambil, dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di awal kita bahas sirah, tujuan kita bukan menyelesaikan tapi mengambil pelajaran-pelajaran emas dari sirah itu. Di antaranya seperti ini. Nabi SAW pada saat itu mencium baunya, bau bahayanya ya, maksudnya mencium bahayanya
statementnya Abdullah bin Abi Salul ini, bin Ubay ini, maka beliau SAW segera menyuruh pasukan bergerak. Nah, silakan bergerak sekarang. Padahal waktu itu teman-teman sekalian sudah menjelang maghrib. Biasanya tradisi Nabi SAW kalau sudah menjelang maghrib, suruh pasang kemah-kemah, suruh pada istirahat semua. Besok pagi baru jalan lagi. Karena sekarang bukan menyerang musuh, tapi sedang pulang, sudah menang, gitu kan? Maka butuh istirahat, butuh menenangkan jiwa. Tapi pada saat itu tidak. Menjelang maghrib Nabi suruh jalan, bergerak semua. Kaus pasukan muslimin bingung, kenapa kok Nabi SAW suruh jalan? Tidak biasanya ini. Dan ini cara Nabi SAW waktu itu teman-teman sekalian, bagaimana meredam fitnah. Dan ini bahaya sekali, apalagi fitnah dari lisan seseorang ya. Kalau dia ucapkan, si fulan begini, ini bahaya. Harus diredam ya. Salah satu yang Nabi SAW lakukan adalah memerintahkan semua pasukan jalan dan tidak berhenti kecuali pertengahan malam. Kalau kita sekarang pertengahan malam mungkin sudah jam 2 malam baru berhenti, gitu kan? Pada saat itu teman-teman sekalian, jam 2 malam kalau kita sekarang ditancapkan kemah-kemah, disuruh istirahat oleh Nabi SAW, orang sudah pada letih, tidur akhirnya. Jadi nggak ada waktu menyebarin gosip itu. Kata tadi ini bahaya ya, karena Abdullah sudah mengatakan dan sudah ada yel-yel kekufuran di dalam kemah itu. Apakah itu anjing-anjing dari Mekah? Begitulah. Mau menyusahkan kita, mengambil harta kita, segala macam. Dia mau hidupkan itu. Nanti kalau tiba di Madinah, kita pasti usir mereka. Ini bahaya sekali. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair ini salah satu dari suku Aus. Ya. Jadi Ansar ada dua, ada Khazraj, ada Aus. Beliau melihat ada keganjilan, maka beliau pun segera menemui Nabi SAW. Waktu pasukan sudah mulai istirahat lalu berkata, wahai utusan Allah, sungguh kita telah berjalan di waktu yang tidak biasanya kita berjalan. Ada apa wahai utusan Allah? Lalu kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Saya nggak tahu apa-apa nih. Ya. Maka Nabi SAW memberitakan semua pernyataan Abdullah kepada Usaid. Maka Usaid pun marah sekali. Karena Usaid salah satu pemimpin suku Aus. Ya, Aus dan Khazraj ini dua suku yang terkenal besar, nah, akhirnya jadi Ansar. Dulu sebelum Islam datang, mereka ini selalu berperang ya, dan ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Sebagian Yahudi membiayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj supaya perang. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah peperangan mereka. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, setelah Islam datang mereka bersaudara. Maka Usaid marah. Nah, juga para suku Aus, kok ada yang melakukan seperti ini? Wahai utusan Allah, selalu bahasanya mirip Umar, izinkan aku penggal lehernya. Bunuh aja, bahasa penggal lehernya maksudnya bunuh saja ya Rasulullah, supaya selesai kisahnya orang ini. Kata Nabi SAW, gak usah, tidak usah dibunuh, biarin aja, gitu kan? Dibiarin. Dan ternyata subhanallah ini penting juga teman-teman, dalam menghadapi fitnah, kita perlu menyampaikan, kalau misalnya ada orang bertanya, sampaikan. Tapi tidak usah kita habiskan umur kita di situ. Kalau kita dalam keadaan benar tidak usah pusingi. Nanti dia akan cair sendiri dengan berjalannya waktu. Tapi setiap ungkapan, setiap perbuatan yang sudah dilakukan pasti ada efek-efeknya, nggak masalah. Itu sudah cobaan yang datang. Bisa difahami ini? Hah? Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk, yang ribuan ini Allahu a'lam. Baiklah. Kata Nabi SAW, sudah nggak usah, biarin aja. Ya, biarin saja dia. Kita berbuat baik semampunya, kata Nabi SAW. Artinya, kalau ada yang bertanya, baru kita jawab. Kalau enggak usah. Jadi biarin, dia nanti, karena tujuan Abdullah bin Ubay, atau siapapun yang mau menyebarkan fitnah, tujuannya dia adalah memanas-manasi suasana. Jadi kalau kita kepancing, maka akan terjadilah apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita cuek, kita enggak pedulikan, ada orang yang fitnah di kantor misalnya, kita selama tidak, ya sudah. Ada yang nanya, enggak kok saya enggak lakukan, sudah selesai. Ya, ada buktinya, mana buktinya? Tidak ada ya sudah. Nanti akhirnya redam sendiri, orang akan bisa menilai. Karena orang ini nanti kalau tidak berhasil, dia akan coba membuat fitnah lebih besar. Dan ini nanti akan lebih menyusahkan dia sebenarnya. Seperti itulah kurang lebih menghadapi fitnah itu. Selama 3 hari teman-teman sekalian ke depan, berturut-turut pasukan dalam perjalanan dan mereka hanya istirahat untuk sholat saja. Makan pun disuruh Nabi SAW di atas kuda dan unta mereka. Biasanya duduk makan rame-rame, istirahat, ini enggak. Turun sholat, ya, langsung iqamah di jamak qasar karena musafir, naik lagi di kuda dan unta jalan. Tengah malam baru istirahat, 3 hari begitu.
selama 3 hari. Maka Nabi SAW memerintahkan pasukan pada saat itu di hari ketiganya untuk istirahat, gitu kan? Dan mereka karena sangat letih hanya mereka tertidur. Ya. Pada saat pasukan sudah mendekati Madinah, kurang lebih perjalanan tinggal 1 hari lagi untuk sampai di Madinah. Ada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya dia, bernama Abdullah juga. Dia namakan anaknya Abdullah, tapi beda. Abdullah si ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Beda ini. Ini terkenal sekali dalam kisah sahabat sampai ada yang mengistilahkan dengan Abdullah mukmin dan Abdullah kafir. Padahal ini anak sama ayah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si anak mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, wahai utusan Allah, telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Dia dengar. Maka demi Allah, ya, aku memohon atas nama Allah kepada anda, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, aku tidak akan membiarkan ayahku menghina anda. Dan izinkan ya Rasulullah, kalau anda ingin membunuhnya, izinkan aku yang membunuhnya, jangan orang lain. Karena ya Rasulullah, kalau anda menyuruh orang lain membunuhnya, maka bisa saja aku terbawa dengan emosiku dan aku membunuh muslim. Tapi kalau anda menyuruh aku yang membunuhnya, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Ini si anak mau bunuh ayahnya. Kalau perintah Allah dan Rasulnya, saya akan bunuh, gitu kan. Lalu kemudian kata dia, demi Allah ya Rasulullah, sungguh tidak ada satupun dari suku Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Satu sukuku semua yang paling bakti sama ayahnya aku, walaupun aku tahu ayahku munafik. Tapi agama menyuruh aku berbakti. Selama bukan pelanggaran agama, aku lakukan. Dan aku sangat khawatir bila orang lain membunuhnya, maka aku akan marah. Dan akhirnya aku membunuh seorang muslim dan aku masuk neraka dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu wahai Abdullah, tidak perlu kau bunuh ayahmu. Kami tetap akan berbuat baik padanya dan memaafkan bila dia minta maaf selama dia hidup. Jadi ternyata respon Nabi SAW ini sampai kepada telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi memang dia tujuannya untuk memancing Nabi pun emosi, gitu kan. Akhirnya suku sama suku berperang dan seterusnya. Dia kaget, Nabi malah mengatakan kalau dia minta maaf kami memaafkan. Dan tidak usah, dia sudah dengar ada beberapa sahabat mau bunuh dia, sampai di telinganya. Tapi Nabi SAW larang, jangan. Nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi fitnahnya dia teredam sebenarnya. Ternyata teman-teman sekalian, dalam perjalanan ini, waktu lagi istirahat ini, ada kejadian lain terjadi. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di gerandahnya dia pada saat kemah sudah mulai diangkat semuanya, sudah dicabut, sudah digulung kembali, dinaikin di atas unta, mau bubar menuju ke Madinah. Perjalanan tinggal sehari itu. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha punya hajat. Beliau pergi ke padang pasir, kemudian menyelesaikan hajatnya. Ya orang, maaf, buang air besar, buang air kecil zaman itu memang begitu. Waktu beliau kembali ternyata pasukan sudah jalan. Kita dengarkan bagaimana Aisyah menceritakan radhiyallahu anha tentang keadaan tersebut dalam hadis Bukhari. Kata beliau, saat itu tubuhku masih sangat ringan. Dan saat pasukan sedang istirahat, aku punya hajat dan aku meninggalkan pasukan. Pada saat aku balik ternyata pasukan telah bergerak dan aku tidak tahu mereka kemana, gitu kan. Para sahabat waktu itu teman-teman sekalian, mengenai Aisyah badannya masih kecil, ringan, dia dalam sebuah geranda dan sahabat 4 orang memikul geranda tersebut. Jadi seperti keberadaan Aisyah di atas atau tidak ada sama saja bebannya. Seperti itulah. Karena 4 orang yang angkat. Mereka waktu pasukan disuruh bergerak, melihat Juwairiyah sudah masuk di gerandanya. Ini geranda Aisyah tertutup dengan kain, kalau kita gorden ya, langsung diangkat saja, langsung masukkan jalan. Dengan hikmah Allah terjadi seperti itulah. Jalan semua pasukan, Nabi SAW di depan. Maka Aisyah waktu kembali melihat tidak ada pasukan, mana nih mereka semua? Aisyah pun berkata, aku menunggu pada saat itu sambil beristirahat ya, di atas sebuah batu, dengan harapan ada dari pasukan muslimin diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputku. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat itu
Perjalanan tinggal sehari saja ya. Mulailah bergerak di pagi hari itu berjalan, dan ini kalau menjelang sore sudah masuk ke Madinah ini. Ya. Jadi perjalanan tinggal seperti itu, pagi sampai sore saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebelum waktu pasukan mulai bergerak, Aisyah lagi tidak ada di pasukan ya, lagi keluar tadi. Waktu dia kembali pasukan sudah bergerak. Waktu pasukan juga mulai bergerak, Aisyah waktu kembali sudah tidak lihat lagi pasukan. Rupanya ada kejadian kecil lagi yang lain. Abdullah bin Ubay bin Salul, si anak yang mukmin tadi, dia hanuskan pedangnya, dia pergi ke bagian depan pasukan di dekat Nabi SAW. Tradisi orang-orang pada saat itu, kalau pedang dihenuskan dan diletakkan di samping kanan tangan ke arah bawah, itu berarti sedang menunggu musuh. Seperti itulah pemahamannya orang. Maka Abdullah ini menghenuskan pedangnya lalu mengarahkan ke sebelah kanan tangannya, gitu kan. Orang-orang semua pada lihat, Nabi SAW lewat, sahabat-sahabat lewat, heran, ini Abdullah lagi tunggu siapa musuh? Nggak ada musuh sekarang, sudah menang, Madinah sudah dekat, gitu kan. Tapi nggak ada yang tegur Abdullah. Cuma orang jalan sambil melihat, karena Nabi SAW juga tidak bahas masalah itu. Orang jalan. Ternyata dia menunggu ayahnya. Sampai ayahnya ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ada di belakang pasukan. Emang dia selalu di belakang pasukan, dia mau memantau. Ada apa lagi nih yang bisa jadi fitnah, difitnahin gitu. Dan kalau pasukan lagi menyerang, dia di belakang. Jadi selalu aman, gitu kan. Cari amannya. Ciri orang munafik. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu ayahnya mau lewat, didampingi dengan orang-orang munafik dari sukunya dia, tiba-tiba Abdullah datang dengan kecepatan yang tinggi kudanya, dan dia terkenal ahli pedang. Tidak banyak bicara. Kudanya berhenti depan kuda ayahnya, lalu pedangnya ditaruh di leher ayahnya. Tiba-tiba saja. Maka pada saat itu, ayahnya kaget. Ya, ayahnya tahu ini anaknya sangat berbakti. Dia mengatakan, Ubay mengatakan, hai anakku, apakah sudah berubah baktimu menjadi durhaka? Kenapa kau berani benar meletakkan pedang di leher ayahmu? Apa kata Abdullah? Demi Allah, sungguh engkau tidak boleh masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Karena sungguh dia yang mulia dan engkau yang terhina. Karena kalimat itu ya. Jadi sini kata para ulama, tanda keimanan. Abdullah si anak tahu kalau Rasulullah sebenarnya terganggu dengan perbuatan ayahnya, tapi Rasulullah orangnya baik hati. Di sini untuk menunjukkan kepada seluruh muslimin pada saat itu, kalau saya menurut Abdullah ini tidak seperti ayah saya loh. Saya tidak ikut-ikutan dengan perkataan dia, saya nggak setuju dengan pendapatnya, dan saya anaknya siap membunuhnya kalau disuruh. Seperti itulah. Abdullah waktu itu tidak percaya, si ayah tidak percaya, dia coba bergerak, ternyata anaknya mau menggoreskan pedang itu di lehernya. Maka dia tidak berani, dia tahu anaknya ini ahli pedang, dia tidak berani, maka dia tidak bergerak. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada beberapa orang sahabat ternukil berita mengatakan, ya Rasulullah, ini di belakang kejadiannya ada seperti ini. Sampai si Abdullah anak bersumpah, demi Allah, kalau kau bergerak hai ayahku, aku akan membunuhmu. Sudah bersumpah atas nama Allah. Maka perkataannya adalah, dia tidak mau meninggalkan leher ayahnya, kalau bergerak dia akan bunuh, sampai anda mengizinkan ayahnya masuk di Madinah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah si anak, agar dia mengizinkan ayahnya masuk ke Madinah. Izinkan Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke Madinah. Ternyata kejadian ini teman-teman sekalian betul-betul membuat si Abdullah munafik sakit hati. Tadi sudah gagal fitnah dia, sekarang ini tambah lagi anaknya mempermalukan dia di depan sukunya. Dia juga malu, gitu kan? Maka sekarang dia ingin mencari sesuatu yang apalagi nih bisa membalas Nabi SAW. Jadi begitu selalu hatinya. Kalau dia gagal dalam satu fitnah, dia cari fitnah apa lagi nih. Jadi jangan heran kalau ada orang munafik, tadinya benci Islam, kemudian misalnya dia dikalahkan dengan argumen. Nanti dia muncul lagi di sisi yang lain, dia munculkan fitnah baru. Memang sudah begitu kehidupan mereka. Dari fitnah ke fitnah. Dan subhanallah, orang munafik itu karena terbiasanya memfitnah seseorang, maka dia juga akan memfitnah walaupun istrinya dan anak-anaknya. Dalam rumah tangganya pun jadi tidak tenang, jadi masalah semuanya. Abdullah si munafik ini teman-teman sekalian, ya, pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada firman Allah turun,
Jadi selain perbuatan si anak mempermalukan ayahnya, Allah juga turunkan Al-Quran di situ. Pada saat pasukan lagi jalan, wahyu turun kepada Nabi SAW. Turunlah surah Al-Munafiqun. Waktu itu. Surah nomor 63, 10 ayat pertamanya. Ayat 1 sampai ayat 10. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sungguhnya kau benar-benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar utusannya, tanpa pengakuan dari mereka pun. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ya. Ayat 2-nya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, maksudnya untuk mempertahankan harta kedudukannya walaupun bohong. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ayat 3-nya, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman sebenarnya, karena mengucapkan syahadat iman, masuk Islam. Kemudian mereka kafir setelah itu, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ayat keempatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Perhatikan, ini ciri orang munafik yang sering tampil ya. Kalau kita sekarang di media di mana-mana, jadi hati-hati. Allah sudah sebutkan dari zaman Nabi SAW. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kamu melihat kepada mereka, hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka termasuk suka menjaga kebersihan, kerapian, kelihatan mungkin punya postur tubuh yang kekar. Di zaman Nabi SAW begitu ya. Kemudian kalau mereka berkata, kau akan mendengarkan perkataan mereka. Kata para ulama, mereka punya retorika dalam menyampaikan. Mungkin mereka putarakan kata, pura-pura senyum, pura-pura ini, atau mungkin menyampaikan argumen dengan menghardik orang, segala macam. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Ini perumpamaan kayu yang tersandar, maksudnya adalah menyatakan sifat mereka yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tapi sebenarnya otak mereka kosong dan tidak ada pemahaman tentang kebenaran. Itu dalam tafsirnya kata para ulama ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Jadi orang munafik itu, apapun perkataan yang terucapkan, yang dia dengar, maka mereka mengira bahwasanya mereka yang tertuduh. Dan selamanya hidupnya begitu. Ya sama dengan pencuri lah ya. Kalau misalnya seseorang pernah mencuri uang, lalu setiap dia dengar uang senilai itu, dia akan merasa dirinya, ya mungkin dia yang dimaksud. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud tentang dia. Orang munafik begitu, hampir seluruh hidupnya, setiap ada teriakan, setiap ada pembicaraan, dia selalu merasa dirinya yang sedang dihardik. Padahal sebenarnya orang mungkin tidak bermaksud tentang dia. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Di ayat kelimanya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, tidak usah jadi munafik, kembali ke Islam yang benar, agar Rasulullah memohon ampun untuk kalian. Jadi, Nabi kalau memohon ampun Allah terima. Mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedangkan mereka menyombongkan diri. Ini sudah cirinya. Walaupun kita sampaikan argumen sudah dengan benar, qala Allah, qala Rasul, ini loh buktinya, enggak mau faham. Enggak mau faham. Enggak malu, walaupun sudah dipermalukan, tampil lagi. Sudah biasa. Jadi jangan heran ya. Saya subhanallah kalau lihat tampil-tampil orang-orang seperti ini, sudah tahu ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Besok tampil lagi tuh, minggu depan buat fitnah baru lagi.
Cari lagi bulan depan, terus tidak mau malu, tidak ada malunya gitu. Itu sudah Allah sebutkan. Ayat ke-6-nya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang suka mengatakan kepada sesamanya orang Ansar, orang Madinah, janganlah kalian memberi pembelanjaan kepada orang-orang muhajir yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar atau meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Maksud daripada ayat ini teman-teman, ayat ke-7 ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kalian yang memberikan mereka makan, kalian yang memberikan mereka harta kalian, kalian memberikan tempat tinggal kalian, kalian menikahkan dengan wanita-wanita kalian. Jadi ini perkataan Allah singgung, gitu kan. Ayat ke-8, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, ini perkataan terakhir Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah nanti, kalau kita sudah tiba di Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya kami orang-orang Ansar Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah darinya, maksudnya para muhajirin. Padahal kata Allah, kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Gak ada lagi kekuatan selain kekuatan itu. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahui itu. Mereka berusaha merusak citranya orang beriman, tetap mereka akan dipermalukan oleh Allah. Walaupun mereka tidak kapok-kapok, gitu kan? Tapi selalu saja terpatahkan argumentasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 ayat ini membongkar kedok para kaum munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian di atas ini makin membuat Abdullah sakit hati lagi. Tadi sudah gagal fitnahnya, ya. Waktu awal tadi kan dia mau buat berantem nih, gagal. Kemudian anaknya permalukan dia di depan sukunya. Kemudian turun ayat membongkar kedok dia, karena statement yang disampaikan di kemahnya Allah sebutkan dalam ayat ini, terutama ayat 9 dan ayat 10. Makin sakit hati dia.